Hai teman-teman Sobat Kekal. Aku Davin Sinaga. Aku Olivia Magdalena. Selamat datang di Sobat Kekal Talk Show. Oke, hari ini Liv kita mau bahas apa nih di Sobat Kekal Talk Show? Hari ini tema kita itu tentang PPL Lives, betul sekali. Apa sih sebenarnya PPL itu? Pasti banyak-banyak bertanya, betul Bisa kan? dijelasin sedikit nggak Davin, PPL itu sebenarnya apa sih? Siap, aku jelasin nih ya. Jadi teman-teman di luar sana yang mendengarkan dan menyaksikan video episode kali ini, PPL Live itu adalah menceritakan tentang bagaimana teman-teman yang berkuliah di STT melaksanakan praktek pelayanan lapangannya. Berarti kalau misalkannya di perkuliahan lain itu sama kayak PKL ya? Betul sekali. Oke. Jadi PPL itu singkatan dari praktek pelayanan lapangan. Nah, bedanya pasti ada dong tentunya. Pasti sih, kayaknya ada keunikan tersendiri gitu ya, Betul. karena ini dari sekolah tinggi teologi. Betul gitu. sekali. Kalau Oke. misalnya mungkin ada aktivitas-aktivitas yang lebih religius mungkin dan sebagainya gitu ya. Nah, pasti teman-teman penasaran dong hari ini siapa tamu-tamu kita. Wah, siapa dong bintang tamunya? Aku Bintang juga. tamu, special guest gitu ya. Betul sekali. Oke, Oke, tanpa basa-basi lagi kita sambut yuk. Ini langsung dia. kita panggil aja narasumber kita. Oke guys, sekarang kita sudah dengan beberapa narasumber kece kita nih. Ada Kak Andri, Kak Indah, dan Kak Peter. Kita akan tanya-tanya ke mereka ya Davin ya. Betul, kita tentang akan PPL tanya-tanya. Live ini ya, Betul karena mereka sekali. baru aja selesai PPL nih. Mungkin kita akan mulai dari yang paling cantik ya, Kak Indah. Bisa Asik. diperkenalkan lebih lagi namanya, terus asalnya dari mana, prodinya, dan angkatan tahun berapa? Oke, perkenalkan nama saya Indah Vanggidae, saya dari Rote, Prodi PAUD Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, saya angkatan 2019. Oke, terus selanjutnya kita mulai dengan Kak Andri mungkin? Oke, perkenalkan nama saya Andri, saya berasal dari Rote juga, sama Indah satu kampung. Dan saya prodi teologi semester 8, angkatan 2019. Oke. Wah, sama-sama dari Rote nih. Oke, kakak selanjutnya. Hai. Ya, perkenalkan saya Peter. Saya dari prodi konseling pastoral dan angkatan 2019 sama dengan mereka. Terima kasih. Oke, baik. Wah, tiga-tiganya berasal dari prodi yang berbeda nih, Olip, Yap. betul ya? Jadi makin menarik nih ya kita Betul. untuk tanya-tanya. Pasti nanti ada perbedaannya nih. Seperti apa sih PPL-nya mereka gitu. Betul. Jadi tidak ada terjadi suatu kesamaan di antara mereka bertiga pastinya Pasti ada dong. perbedaan. Oke, nih kakak-kakak kami kan penasaran nih ya, kan kita kan mau bincang-bincang tentang kehidupan kakak-kakak semua. Istilahnya kayak mengupas lah ya kan. Mengupas kayak Kupas. kupas bawang ya, udah kayak Iya. kupas bawang nih. Oke, kakak-kakak, kami para penonton nih ya, pasti penonton nggak tuh penasaran sih sebenarnya bagaimana kakak-kakak semua bisa PPL. Ini kan PPL-nya di GSKI Rehuel ya, betul ya. Betul. Semuanya di GSKI Rehuel dan Kak Indahnya sendiri kan karena PKUD pasti di sekolah tapi naungan dengan GSKI Rehuel, betul. Nah, kami penasaran nih dengan kakak-kakak semua, bagaimana ceritanya bisa PPL di tempat ini? Mungkin dari Kakak Peter mungkin ya. Iya. Awalnya saya sebenarnya nggak di GSKI Rehuel ya. Namun ada beberapa ya pertimbangan mungkin dari gembala setempat karena memang saya pelayanan dari 2020 di tempat ini ya. Jadi pihak sekolah sebenarnya menempatkan saya di Medan, namun karena beberapa hal dipertimbangkan makanya saya kembali ke tempat ini untuk PPL. Oh. Iya, Harusnya begitu. jauh ya sebenarnya ya. Iya, Iya. betul. Apa mungkin berjodoh di tempat ini? Tidak ada tahu. Maunya sih. aduh. Sabar. Oke, kita lanjut ke Kakak Indah mungkin. Ya, Kakak Indah boleh cerita? Oke, jadi sebelumnya itu saya sebenarnya tidak di sini juga, tapi karena dari kampus diarahkan ke sini, jadi saya setujunya di tempat ini dan disuruh ke sini. Ternyata di GSKI Rehuel, puji Tuhannya di sini. Jadi bisa bertemu juga dengan semua yang di sini. Wah, sama-sama nih dari kampus ya. Betul. Oke, selanjutnya Kak Andri nih, Kak Andri, bagaimana ceritanya bisa di sini? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sebenarnya dari awal
ditempatkan di Kalimantan Barat di Singkawang. Tetapi kembali lagi sebelumnya saya sudah pelayanan di GSK Rehuel juga dan sudah terjalin hubungan sama Bapak Gembala. Jadi sudah sekian lama sama-sama pelayanan. Jadi ketika tiba-tiba pindah tempat pelayanan oleh Bapak Gembala, itu merupakan suatu hal yang kurang baik karena sudah pelayanan sama-sama. Jadi kata Bapak Gembala, saya seharusnya terus di sini di GSK Jadi karena Rehuel. sudah melayani di sini lebih baik di sini Ya, gitu lebih baik ya di sini, PPL-nya biar sekalian. Lebih mudah menyelesaikan. Oke, benar sih. Jadi Ya. saya juga karena sudah ada hubungan pribadi dan saya merasa di sini saya terbangun pribadi saya di GSK Rehuel, makanya saya memutuskan oke, saya mau PPL di GSK Rehuel. Wah, keren banget Ini nih. agak menarik ya. Iya, betul. Sebenarnya mereka harusnya dikirim keluar kota, keluar bahkan kota. ada yang keluar pulau ke Kalimantan, tadi Betul. ini ke Medan, tapi ujung-ujungnya di sini. Kayaknya emang jodoh di sini deh mungkin. Aduh, siapa sangka ya. Oh, mungkin nanti ya. Kita Nah, tadi nggak aku tahu. menarik banget dengan ceritanya Kak Peter dengan Kak Indah yang bahwa mereka itu ditempatkan di luar terus diutus oleh kampus gitu. Berarti Iya, betul. memang pada dasarnya sudah ditempatkan di sini ya. Betul, begitu kan Kak Indah kalau nggak salah tadi gitu ya. Oh, yes. Oke, nah karena ditempatkan berarti bisa ditarik kesimpulan berarti kakak-kakak semua rata-rata karena memang sudah ditempatkan oleh kampus di sini, bukan permintaan kakak-kakak sendiri ya seperti itu ya. Memang sudah dikirim dari Ya, kampus betul. dipilih di tempat ini seperti Betul. itu gitu. Oke, Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. lanjut. Kita mau tanya nih ya seputar daily activity-nya sebenarnya kayak gimana sih? Karena kan kalau PPL ini kan beda dengan PKL dari universitas lain mungkin ya, Betul. dari perguruan tinggi lain. Kalian sebenarnya apa sih yang dilakuin setiap harinya gitu selama masa PPL? Bisa dari Kak Andri mungkin? Oke, jadi selama masa PPL tentunya berbeda dengan daily activity di kampus atau di asrama ya. Karena di PPL atau di tempat PPL, kalau prodi teologi ya di gereja, kalau prodi PAUD ya di sekolah dan lain-lain. Ya kita harus lebih fokus kepada situasi atau lebih fokus kepada kebutuhan di tempat PPL. Jadi di tempat PPL saya terkhususnya di GSK Rehuel ya biasanya membantu Pak Gembala. Pak Gembala kan beliau juga seorang wirausahawan dan seorang coach juga, jadi saya sering membantu. Jadi keseharian saya ya harus lebih inisiatif untuk mau membantu Pak Gembala dan juga jemaat-jemaat yang mungkin membutuhkan pertolongan atau bantuan. Ya kita harus mau gitu, harus mau memiliki inisiatif diri untuk mau menolong atau mau untuk membantu. Karena kalau di tempat PPL kan kita dinilai, kita dilihat sebagai seorang mahasiswa teologi, seorang mahasiswa yang bersekolah jurusan kerohanian. Nah, disitulah kita ditantang untuk menjadi seorang teladan. Jadi kita tidak boleh nyaman-nyaman aja, yaitu tantangannya. Tidak boleh nyaman saja di tempat PPL, tapi harus berani keluar dari zona nyaman, begitu. Kalau untuk tugas-tugas intinya tersendiri gitu. Untuk dari ini kan pasti prodinya beda-beda ya. Betul, betul. Ada nggak sih tugas-tugas yang lebih Spesifik ya. spesifik gitu? Untuk teologi tuh tugasnya apa aja gitu selama Oke, PPL? kalau teologi sendiri kan fokus di gereja. Jadi saya sendiri sebagai mahasiswa teologi di tempat PPL itu saya biasanya menyiapkan diri untuk khotbah, untuk membawa pimpin pujian, untuk khotbah sekolah minggu. Terkhususnya khotbah ya itu harus disiapkan setiap hari dan juga hidup juga disiap setiap hari karena biasanya itu ditunjuk Pak Gembala itu tidak ada perencanaan, biasanya langsung ditunjuk kamu ke sini, kamu ke situ. Jadi Harus standby ya? harus standby, Oke. siap sedia setiap saat untuk bawa firman contohnya atau pimpin pujian atau kunjungi jemaat. Itu harus siap setiap saat. Jadi udah calon-calon pendeta Betul, sepertinya apalagi ya. siapkan khotbah tiap hari. Harus Wah, standby terus ya. mantap banget nih. Mau ada atau tidaknya tema, pokoknya kalau udah disuruh harus bisa gitu. Ready, Siap. kayak udah apotek 24 jam Iya. standby. Kan gak Oke. cuma apotek yang 24 jam Oh gitu iya, ya. mahasiswa teologi juga buktinya. Jadi teman-teman Keren di luar banget sana ya, berarti. kalau bilang mahasiswa teologi tuh cuma tahunya santai-santai, buktinya. Buktinya
24 jam. Gak cuma khotbah doang, Betul. tapi harus standby juga gitu. Betul. Harus multi talent juga berarti. Betul. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut ya ke Kak Indah. Oke, jadi kalau daily activity saya berbeda dengan Kak Andri, karena Kak Andri kan teologi. Kalau saya lebih ke pendidikan, itu anak usia dini. Kalau daily activity sehari-hari sih, apalagi kalau di sekolah ya. Kalau di sekolah itu belajar ngenalin karakter anak. Nah, dalam kelas kan anak-anak unik tuh, berbeda. Gimana saya ngenalin mereka satu persatu, ini anaknya gimana ya karakternya, harus ngenalin satu-satu. Soalnya kalau anak-anak sudah berkumpul itu pasti akan ada sesuatu yang terjadi. Dan untuk menghindarkan itu harus ada pengenalannya juga dengan cara belajar. Belajarnya melalui apa? Ya, dengan ada juga buku-buku, dengan media yang ada saya gunakan untuk mempelajari ini apa yang terjadi sebenarnya. Nah, dari situ itu saya juga maksain banyak hal. Karena berbeda ketika masih kuliah dengan PPL. Nah, kalau kuliah kan kita belajar teori. Nah, kalau PPL itu untuk prakteknya lakukannya jauh berbeda. Kalau kita nggak maksain diri, nggak belajar setiap hari ya, otomatis kita juga nggak tahu. Dan ketika ngajarin anak pun, anak juga masa bodoh. Emang kamu siapa? Apalagi anak-anak sekarang. Nah, jadi daily activity saya itu saya banyak mempelajari tentang karakter-karakter anak, buku-buku yang berkaitan tentang anak juga dipelajari. Dan di sekolah pun juga saya dikasih kesempatan untuk mengajar, tiap hari itu pasti mengajar juga. Di situ saya juga membuat jadwal, disuruh membuat jadwal, karena di sekolah kami itu sistemnya pakai SKH. Jadi kesehariannya itu harus membuat SKH yang dilanjutkan kepada besok. Jadi daily activity-nya itu seperti itu. Ya. Oh, berarti kalau dari PAUD ini intinya ya untuk PKL-nya ini kan ke pendidikan anak gitu ya, Betul. anak usia dini. Jadi di mana nanti mereka pelajarin karakter anak, karena karakter anak ini sebenarnya susah dipelajarin. Ya, betul. Saya kan. Ada unsur-unsur psikologi juga sepertinya Ya, kalau di betul. PAUD ini ya. Setuju banget. Ada keunikan tersendiri juga Dan sih di PAUD. kalau kita lihat aktivitasnya itu seperti memang seorang guru ya. Iya. Seorang guru banget, Tapi ada untuk SKH. anak-anak Betul, gitu, lebih yang fokus anak-anak ke kecil. anak-anak, Masih iya. kecil-kecil deh ceritanya. Kan masih dede-dede. Masih unyu-unyu gitu ya, pengen. Kayak Davin unyu-unyu kayaknya. Makasih. Kelebihan lu. Kamu tahu aja deh kalau aku masih unyu-unyu nih. Habis ini kasih aku coklat ya. Iya, Oke. pasti di belakang stage. Oke, kita lanjut aja ke narasumber kita yang Tentu. satu. Bang Pit. Ya, kalau aku bagian dari konseling pastoral ya, daily activity hampir sama sih dari saudara Andri. Namun yang berbeda adalah kita memang lebih ditekankan kepada bagaimana untuk pendekatan kepada jemaat sebenarnya ya. Jadi dari orang tua, orang muda sampai kepada anak-anak, kita dipaksa untuk bagaimana bisa mengenal kebutuhan dari berbagai usia ini gitu. Sehingga saat kita melakukan konseling itu kita tepat guna, dalam arti kita tidak melenceng kemana-mana. Kan waktu ngobrol begitu kan sering kita mengalami yang ternyata permasalahan ibu ini bukan itu gitu. Jadi memang kita harus belajar banyak tentang bagaimana kepribadian dari seorang ibu ini atau dari keluarganya, bagaimana latar belakang. Nah, namun yang lebih ini sih ya lebih banyak belajar tentang kehidupan sehari-hari gitu. Kehidupan sehari-hari di mana kita diperlengkapi juga di tempat ini dari berbagai pekerjaan. Jadi kami di tempat ini merintis sebuah usaha juga ya, sebuah usaha untuk bagaimana pendapatan gereja supaya lebih lagi mencukupi lah gitu, dalam arti kita berusaha untuk belajar supaya mandiri ya, dan itu juga kreasi dari Bapak Gembala kita yang benar-benar inovatif lah gitu, dan itu yang membuat kami di tempat ini tidak bosan. Jadi ketika satu pekerjaan sepertinya kurang maksimal, kita akan dipaksa lagi
supaya kita lebih mengenal juga pribadi kita di mana kita lebih kuat gitu. Contohnya kalau kita punya skill di musik, kita lebih ke musik. Kalau video editing, kita video editing. Nah begitu. Sehari-harinya kita memang super sibuk dah. Kalau kita tidak bisa mengatur waktu, aduh kita Kayaknya bablasan. bener-bener anak PPL di sini multi talent banget. Betul. mungkin ya. Jadi Jangan- nggak hanya tentang rohani saja, tapi harus ada yang bener. lain dari itu. Kayak Betul. dibilang tadi ada menjalankan bisnis. Kalau boleh tahu apa sih bisnisnya Nah. selama ini nih anak PPL ini? Bisnisnya kita masuk ke bagian financial planning. Jadi seperti Oh. insurance. Insurance. Dan ya itu kita masuk di insurance gitu. Jadi kalau Sambal Bang Peter juga. sendiri karena dia konseling pastoral lebih ke penggembalaan gereja berarti ya lebih kayak Iya. gimana sih cara mengurus gereja dengan baik juga ya, Betul. konseling jemaat. Personal touch Iya. jemaat. Jadi untuk nggak cuma karena gereja ini nggak cuma hanya butuh tentang firman tapi Betul. ternyata nggak hanya khotbah gitu ya. Jadi butuh sentuhan-sentuhan khusus juga biar gereja ini bisa jalan dengan lancar gitu Betul. ya, bisa ya kayak seperti Berkembang. tadi ada bagian dari finansial Betul. juga gitu. Tadi unik, satu kata yang unik yang aku dengar ya itu tentang bisnis itu tadi financial apa namanya planning ya. Ada Iya. nggak sih selain financial planning dari usaha kakak-kakak semua gitu kan? Dan unik ya kayak gini loh. Aku baru pertama kali dengar anak-anak PPL melaksanakan usaha gitu loh. Ada bisnisnya juga. Iya, ternyata betul. ya. Unik Nggak cuma banget. secara kerohanian gitu Betul. kan. Jadi secara skill juga di prepare gitu loh. Wah, jadi teman-teman di luar sana juga bisa tahu nih bahwa PPL itu nggak selamanya tentang kerohanian saja, tapi mempersiapkan masa depan juga, future. Jadi nggak hanya bicara tentang Jadi khotbah sana skillnya sini. juga Betul. diasah terus gitu ya. Betul. Tadi Ya, bisnisnya apa, Kak? spesifiknya kami diajari membuat sebuah produk ya. Wah. Produk ya Produknya saya apa bilang tuh, Kak? sambal. Wih, Sambal. Wih, sambal. Iya. David suka sambal nggak? Suka banget Aku dong. juga suka banget. Aduh. Sambelnya apa nih namanya Boleh lah kalau nanti. boleh tahu? Sambalnya cocolaku ya. Waduh, ada Instagramnya nggak ada Instagram? Ada dong. Di bawah Ada, cocolaku. cocol apa? Oke, Jadi nanti bagi pencinta sambal boleh diorder ke kita. wah, boleh banget nih Bisa ya nanti. diorder Wah, via apa suaranya- nih? WhatsApp, Instagram, Shopee atau apa? Semua. Oke. Udah lengkap. Lengkap berarti ya. ini udah Boleh nih, nanti teman-teman dikontak gitu yang mau cobain. Kayaknya Betul, enak deh, aku suka banget. pasti soalnya enak sama banget sambal. sih. Guarantee, I guarantee. Wah, ada garantinya loh, ada garantinya loh. Oke, Nanti mantap. tim editor tolong ditambahin ya. Ditambahin nanti ya, apa Instagram cocol aku gitu Betul. ya. Oke. Oke, nah kakak-kakak PPL kami udah dengar nih tentang daily activities kakak-kakak PPL yang ternyata nggak semembosankan itu. Ternyata ada suatu hal yang membuat mata kita terbuka gitu loh. Kayak wah ternyata aktivitas mereka bahkan seperti orang yang sudah profesional gitu ya. Yes, Betul. benar. Udah kayak melakukan usaha, bisnis dan mungkin juga preparing yang mana itu sudah dilakukan untuk orang-orang profesional di bidangnya. Bukan gitu. kaleng-kaleng. Betul, nggak Oh, kaleng-kaleng. Kalau bahasa sekarang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Oke. Nih kakak-kakak kami menanya nih selain daily activities, nah kan pasti ada dong yang namanya challenging, tantangan, Tantangan. gitu. Kesulitan. Betul. Sama PPL nih kakak-kakak semua, apa yang menjadi tantangan terbesar tuh? Kami kepo nih, saya kepo ya. Saya kepo. Udah kayak Dora nih. Kita aja kepo, teman-teman pasti kepo. Pasti dong, banget. yang nonton kan. Oke, boleh dari Kak Peter nih. Kalau berbicara tantangan, waduh, ini seperti yang saya katakan tadi, kan begitu banyaknya kegiatan-kegiatan ya, dan kita dituntut untuk bisa mengikuti, ya, kita bisa mengikuti dari banyak kegiatan-kegiatan ini. Jadi mau tidak mau, memang kita harus mempersiapkan yang pertama waktu. Yang pertama waktu, yang kedua kitanya, hati kita gitu. Jadi meskipun banyak kegiatan, kalau hati kita di luar ataupun di tempat yang lain, kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi memang fokus kita harus di apa yang sedang kita kerjakan supaya kita mendapatkan sesuatu. Itu tantangannya. Karena ya manusia kan meski ketika diperhadapkan dengan rutinitas kesibukan itu ada rasa bosan gitu kan. Betul, setuju. Namun di situ kita harus lebih berjuang lebih keras gitu.
Dan ini semua untuk masa depan yang lebih baik. Gitu. Asik. Jadi bekerja juga harus tetap dengan sepenuh hati. Ya, Betul. betul. Gak Itu harus setengah-setengah, gitu. Ya. Harus tulus tetap. harus tulus. Nggak boleh DP ya. Setengah-setengah, Emang rumah. Harus tulus. Betul betul. Tuh. Apalagi kegiatan yang katanya kan PPL kan melayani Tuhan. langsung Ya, gitu. khotbah kayak khotbah, Betul. Itu. Jadi kayak nggak boleh bawa setengah-setengah. pujian Betul. gitu. Nah Jadi jadi dari hati juga benar-benar harus dipersiapkan Yes, banget ya. itu. Nggak Terus- boleh sembarangan. betul. Terus tadi waktu ya, berarti Waktu. manajemen waktunya harus tepat gitu ya, harus bagus gitu ya. Ya. Berarti bisa dikatakan bahwa kakak-kakak semua itu sudah memprepare semua itu dari awal berarti ya. Sudah memanage time-nya, ini jam gini ngapain, jam segini mau ngapain, betul ya? Ya, sudah dipersiapkan. Namun ada beberapa yang kadang-kadang bias gitu karena Oh. memang nggak ada atau tidak terduga. Oh, gitu. berarti ada jadwal-jadwal yang tiba-tiba gitu. Ya, betul. Oke, dari Kak Indah sendiri yang ingin ditambah Kak? Oke, kalau tantangan sih pasti ada. Kalau nggak ada itu bukan namanya PPL. Wah, Gak Keren. challenge tuh gak seru. Wes. Iya, benar. Mantap Kalau ada jiwa. tantangan, Nonton kita nanti ya. tambah semangat. Nah, kalau tantangannya sih, kalau bagi saya sendiri, ya gimana sih manajemen waktu tuh diatur sebaik mungkin. Apalagi kan dengan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah kan, harus buat ini, buat itu, belum lagi pengenalan akan anak satu persatu yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, itu tuh harus diatur sebaik mungkin. Dengan apa? Dengan penuh tanggung jawab. Dengan hati yang benar-benar juga. Gimana kita mau belajar, kita mau melayani, berarti kita juga harus mempersiapkan hati kita, hidup kita. Nah, di situ tuh memaksimalkan potensi tuh nggak mudah, harus adanya usaha keras. Nah, dan untuk mematahkan pantangan-pantangan itu harus adanya usaha keras dengan mendorong diri kita sendiri. Iya. Jadi di sini egonya juga harus ditahan Iya. ya. betul. Gitu. Kita lagi Emosional kita sensitif juga. emosinya. Betul. Karena ketemu anak-anak kan nggak mungkin kita lagi bete. Langsung "Adik, dikeplak ya." bandel kasih- Itu kan nggak boleh. Apalagi gitu di kan. zaman sekarang sikit-sikit Komnas HAM, HAM. Aduh, KPAI langsung. Langsung KPAI. Aduh, astaga. Kawan. Aduh. Aduh. Gawat, jangan, nggak boleh loh. Itu gitu kan. Karena seorang mahasiswa PPL, mahasiswa STT PPL di sekolah ini menggeplak anak Aduh. usia 5 tahun misalnya kan. Aduh, itu Karena parah. kesal gitu kan. Wah, nggak boleh ya berarti ya, Iya, Kak. apalagi masih PPL, aduh jangan. Aduh, PPL. itu bahaya banget. Berarti di sini tantangan juga kepada emosi ya, bener nggak sih? Emosi, ego, Wah. gitu, kendalian diri kan. Wah, berarti kakak-kakak ini hebat banget ya bisa kontrol itu semua. Kayak aku juga belum bisa seperti ini. Harus belajar kita oleh Iya, kita harus belajar lagi ya abis ini ya. Karena kalau aku sendiri jujurnya kayak lihat anak-anak kadang sedikit bandel aja kayak gitu. Aku sendiri punya adik, kalau adikku bandel aja kayak waktu Apalagi masih dengan kecil kakak-kakak gitu. ini bilang. Di PPL nggak Anak banyak anak orang lagi kan. Kita aja adik sendiri aja udah kayak gitu. Deketan banget rasanya kan. Gitu. Betul. Jadi di sini dikatakan bahwa tadi kan ada manajemen waktu, terus kalau kakak tambahkan di sini tentang pengendalian diri. Ya, betul. Nah, tadi kan dari Kak Peter manajemen waktu, pengendalian diri dari Kak Indah sendiri. Untuk Bang Andri nih, Kak Andri nih, ada yang ingin ditambahkan nggak? Tantangan Oke, apa? jadi kalau berbicara tantangan ya salah satu yang saya alami di tempat PPL itu adalah bagaimana kita mempersiapkan mental kita. Bagaimana kita memiliki hati yang luas untuk mau menerima setiap teguran dari atasan atau pimpinan, contohnya Pak Gembala atau orang-orang yang lebih tua. Karena tentu kita sebagai anak muda itu tidak terlepas dari yang namanya rasa kekeliruan. Nah, ketika kita mau berbuat kesalahan, ya kita harus memiliki hati yang besar, hati yang lapang untuk mau menerima teguran. Karena jika tidak maka ada kepahitan. Nah, kepahitan itu akan ada kebencian dan itu tidak baik. Betul. Nah, jadi yang saya belajar banyak adalah bagaimana Pak Gembala sering menasihati untuk bagaimana saya atau kita sebagai anak PPL mau menerima teguran. Karena di dunia luar itu lebih kejam dibanding Setuju. Betul. Jadi tempat PPL itu ibaratnya training bagaimana kamu menghadapi dunia luar, orang-orang yang berbagai macam latar belakang, berbagai macam kepribadian. Ya, kamu harus tetap stabil sebagai anak Tuhan, apalagi harus tetap menjadi teladan. Bagaimana menghadapi orang yang mudah marah, bagaimana menghadapi orang yang mudah sedih atau menghadapi orang yang flat. Ya, kita harus dinamis, harus memiliki hati yang
luas untuk menghadapi semua orang. Supaya ketika kita terjun di dunia pelayanan atau di dunia real, artinya di dunia pekerjaan di luar sana, itu kita sudah siap gitu menghadapi tantangan-tantangan. Berarti di sini kerendahan hatinya juga diuji ya, Betul. dilatih terus gitu. Benar sih, karena kalau misalkan ya selagi PPL aja kita nggak bisa melewati masa-masa sulitnya, gimana nanti Di dunia dunia luar. nyata yang Betul. lebih, kita ketemu orang lebih banyak lagi gitu kan, kita ketemu karakter orang yang lebih banyak lagi, kita nggak tahu nih orang di luar sana kayak gimana. Setuju. Kan gitu. Bicara Ya. tentang dunia luar ya kan, kadang orang itu kan kalau di sini aja kadang kan ada yang apa namanya berbeda-beda ya, buat kita nggak sesuai atau juga mungkin ada yang aneh gitu, lihat aneh. Bagaimana dengan di luar, dunia luar yang lebih aneh lagi gitu kan? Wah, berarti mantap banget dong di sini mereka disiapkan. Memang mereka nih disiapin untuk profesional banget. betul. Ya. Oke. Betul. Ada yang ditambahkan ke Andri, berarti Iya, ada yang jadi- ditambahkan. Kayaknya ada Jadi yang ngomongin lagi Jadi ya. yang saya ingin tambahkan adalah mahasiswa teologi terkhususnya kan itu kan nanti ke depannya juga mungkin ada yang jadi gembala. Nah dari situlah kita harus belajar menerima teguran-teguran gitu. Ini khususnya saya notice karena ini masalah utama nih bagi kebanyakan orang yang sudah apalagi udah berpendidikan tinggi, itu jarang mau ditegur, jarang mau koreksi kesalahannya. Ya kita harus mau belajar rendah hati gitu karena Jadi ilmu padi ya. ya, Semakin jadi berisi, semakin semakin berisi, menunduk. semakin menunduk Hmm. gitu. Mungkin itu saya yang bisa saya tambahkan. Wah, keren banget nih. Semakin berisi semakin menunduk. Aduh, aku proud banget deh sama mereka. Betul, aku aku bangga lagi. banget deh. Aku Gak nyangka terharu. loh. Iya kan, ternyata mereka sehebat ini gitu ya. Sekeren ini loh. Aku juga baru tahu loh ternyata kalau anak-anak teologi tuh kayak gini. Aku Betul. jadi aduh keren banget. Apa aku harus masuk teologi juga? Aduh. Aku masuk STT juga mungkin. Sun. Tolong Pak Ketua STT, Aduh. namanya Olivia. Mungkin nanti kita ngomongin abis ini Boleh ya. di belakang panggung. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya ya. Karena kan kalian udah melewati masa PPL nih 6 bulan dan malah sekarang juga masih lanjut juga pelayanan di GSKI Rehuel Iya. kan. Terus ada nggak sih pesan-pesan nih, kan ada adik-adik tingkat kalian yang nanti mau PPL juga, ada nggak sih pesan-pesan yang mau dikasih ke mereka gitu? Ada pesan atau misalkan ada masukan atau tutorialnya lah gitu selama PPL nih nanti gimana gitu? Udah kayak tutorial main game ya. Ada tutorial tersendiri gitu gak? Pesan-pesannya gitu, apa yang mau disampaikan? Dari Kak Indah mungkin? Oke, kalau dari saya persiapan kesan-kesan untuk adik-adik PPL yang akan datang harus menyiapkan hati yang sebesar-besar mungkin, punya jiwa melayani yang tinggi juga, dan jangan baper. Karena di mana kita ditempatkan di situ Tuhan juga mau mengajarkan kita. Jadi kalau kita ditegur artinya kita disayang, kita mau diajar lagi lebih baik. Nah, jadi harus punya mental yang kuat, jangan mental block. Jangan kalau ditegur nggak mau nggak boleh gitu. Itu mah sekali doang langsung nggak diterima lagi di PPL nanti. Jangan gitu, nanti adik-adiknya yang datang nggak diterima lagi, bukan nggak diterima, langsung ditolak. Kamu siapa gitu? Jadi kayak mencoreng ya Iya, gitu secara nggak mencoreng langsung. nama Ya. STT juga nanti. Parah banget ya. Selain kampus yang jelek juga sebenarnya diri sendiri juga jadi jelek Iya, jadinya betul, gitu ya. betul. Lebih Jadi jelek nggak digunakan lagi iya. di next. Iya. Oke, ada yang mau kayak Andri nambahin? Oke, kalau pesan buat adik-adik yang pelayanan ya, yang akan datang ya. Ya pesannya adalah adik-adik harus punya jiwa inisiatif yang tinggi. Nggak boleh jadi orang yang pasif, apalagi pasif secara komunikasi. Nah itu hal yang paling ditekankan oleh Pak Gembala. Karena segalanya itu diselesaikan dengan komunikasi. Jadi menjadi seorang mahasiswa apalagi jangan pasif. Walaupun kamu pada dasarnya pendiam, tapi sebenarnya tidak ada orang pendiam yang tidak bisa bicara. Benar. Itu harus dari inisiatif diri sendiri untuk mau, contohnya mungkin gereja lagi butuh kebutuhan apa gitu, harus berani ngomong. Atau jemaat ini lagi sakit, harus berani ngomong untuk kunjungi gitu, jangan nunggu disuruh itu ya. Jadi intinya bagi adik-adik yang akan datang, jangan nunggu disuruh, tapi harus berpikir apa yang harus saya lakukan, bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk berkontribusi kepada tempat PPL saya atau membantu Pak Gembala saya. Jadi atau pimpinan saya. Jadi jangan menunggu pimpinan kita, harus membuat keputusan. Kalau keputusan itu kita bisa buat sendiri, ya kita
buat gitu, selagi dalam koridor yang benar, selagi dalam tahap yang benar, begitu. Itu saja. Dan yang berikut, kembali lagi, adik-adik juga harus punya hati untuk yang rendah hati dan jangan mau nyaman kalau di tempat PPL. Gak boleh comfort zone ya. Gak ada nyaman-nyamannya doang ya, Iya. pasti ada struggle-nya juga ya. Ya, jadi intinya nggak boleh mau nyaman aja, karena saya ingat ada pesan dari Wakil Ketua 1, Pak Agustinus Sugeng, beliau mengatakan bahwa kamu jangan mau hidup di tempat yang kamu nyaman saja, tapi harus di tempat yang juga kamu tidak nyaman, supaya disitulah kamu bisa bertumbuh gitu. Benar. mantap Berarti banget. kalau poin dari Kak Andri ini inisiatifnya juga harus tinggi gitu ya. Betul, inisiatif tinggi. Gak boleh pasif, apalagi sebenarnya kalau untuk jadi mahasiswa sendiri dituntut untuk aktif, Aktif, ya. betul ya. Karena kita kalau belajar pasif juga jadi ketinggalan, gak tahu Bukan apa-apa mahasiswa nanti. lagi. Nah makanya banyak teman yang lain nanti ketinggalan yang ada gitu. Yang ada ya. nanti ngangong-ngangong lagi di sana. Belajar apa? Tugasnya apa? Gak tahu deh gitu kan. Ini hari apa? Hari aja udah lupa kan. Aduh, saking baru- pasifnya. Nama kamu siapa? Aduh, tiba-tiba jadi amnesia dia ya. Iya. Jadi kayak apa ini orang kenapa kurang istirahat mungkin nanti Betul. dikiranya kan. Untuk itu aktif lah. Aktif, inisiatifnya harus tinggi. Nah, setuju nih. Oke, dari Kita Kak dengar Peter. dari Bang Pit. Wah, kalau dari mereka itu waduh keren-keren banget pesannya. Namun kalau dari aku sih jangan melupakan identitas ya. Jangan lupa Waduh. identitas. Kalau kita contohnya nih ada teman-teman yang PPL di luar daerah itu wah udah lupa diri. Wah, Gimana dia lupa bahaya dirinya nih. nih? Gimana Lupa nih? diri. Jadi mereka nggak ingat bahwa mereka itu seorang hamba Tuhan Wah, gitu. Pak, itu hal-hal yang harus sangat kita hindari adik-adik yang akan PPL nanti ya. Jadi kita ini membawa identitas sekolah, identitas gereja, bahkan semua orang tua juga kita bawa di mana kita tempat di PPL nanti. Jadi berpikir berkali-kali lipat ketika ingin melakukan kesalahan, karena itu sangat-sangat membuat kita itu dilihat orang tidak baik gitu ya. Jadi jangan lupakan identitas, tetap ingat bahwa kita ini seorang hamba Tuhan. Hamba adalah melayani. Azing, hamba dalam melayani. Ya, Garis bawahi. itu aja sih. Hamba dalam nanya. Iya, betul. Highlight hari ini, quotes for today gitu Ini ya. ditampilkan nih, hamba adalah melayani. Aduh, Oke. tadi keren banget sih. Jangan melupakan identitas ya. Bener. Udah kayak lagu aja nih. Tahu nggak lagu apa ini? Lagu apa ya? Janganlah kau amnesia. Ada nggak sih lagunya? Ada tuh lagu kayak gitu. Gak nyambung. Gak Maaf nyambung ya ya. guys, hostnya yang satu ini agak Agak ya, garing. mendadak ya. Tapi aku kepikiran aja dari tadi kayak jangan lupa diri, jadi kayak dengar lagu itu ada nggak sih Ya, lagu? ada sih. Ada, jangan kau amnesia gitu nggak sih? Lagu siapa gitu, lagu zaman dahulu. Udah lanjut aja lah, David garing banget. Daripada semakin garing ya. Oke, kakak-kakak Kita semua. lanjut. Nih pertanyaan terakhir. Oke ya, nih mau nanya nih. Weh. Nah ini biasanya akan bongkar aib sih. The last question is bongkar aib. Aduh, duh. Ini perlu ada yang disensor nggak ya nanti ya? Nanti tinggal Disensor. bicara di belakang aja. Oke, editor nanti tolong editor. Tim editor siap-siap ya. Oke. Oke, kakak-kakak semua. Kesan selama mengikuti PPL, ada nggak sih momen-momen yang nggak terlupakan gitu loh di sama mengikuti PPL di Momen sini? yang tak terlupakan berarti di sini bukan cuma yang menyenangkan. Iya. Ya. Kadang kan ada yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan Iya, betul. juga. Ada yang sedih, bahkan ada yang agak aneh Iya. misalkan gitu kan. Itu pasti kan yang berkesan lah Iya. pokoknya untuk kita. Sampai nggak terlupakan lah gitu. Nah pokoknya nggak terlupakan lah. Oke. Kayak ngalahin mantan lah nggak terlupakan. ya Waduh, pokoknya. udah bicara mantan nih ya, agak sulit nih ya. Oke, Kak Andri. Oke, kalau hal-hal yang tidak terlupakan di PPL, tentunya ada dua hal ya, hal yang menyenangkan, hal yang tidak menyenangkan. Dua-duanya langsung Ya, disebutkan. atau hal yang senang atau hal yang menegangkan. Nah, kalau yang senang sih selama PPL saya banyak bersyukur karena kami sering diajak oleh Pak Gembala untuk keluar bertemu dengan orang-orang yang ibaratnya orang-orang yang udah sukses lah, orang-orang yang udah hebat lah. Jadi dari situ kita belajar bagaimana cara berpikir orang-orang yang sudah maju gitu atau yang sudah duluan
sukses. Nah itu hal menyenangkannya, dan Pak Gembala juga sering ajak keluar untuk kayak olahraga atau mungkin makan-makan di tempat-tempat tertentu yang walaupun sederhana tapi itu berkesan. Dan juga tidak terlupakan adalah hubungan dengan teman-teman youth di GSK Rehuel ya. Ya terutama banyak teman-teman Rehuel selain salah satunya ini nih, salah satunya Ibu narasumber nih. Atau Waduh, Pak narasumber. Sorry. Hostnya. Oh. Oke, jadi banyak hal lah ya, sering kegiatan kemana-mana bareng-bareng, atau sering kunjungan kemana-mana bareng-bareng. Nah itu hal yang berkesan tentunya. Kalau hal yang tidak menyenangkan ya itu adalah ketika momen dimana Pak Gembala ada manggang kue lapis, dan siang itu entah kenapa, mungkin karena saya yang salah, saya ngajak ngomongnya yang lama. Lalu kemudian pas beliau balik ke kuenya udah gosong. Terbawa Kan kalau suasana ngobrolan jadinya. Manggang kue itu kan butuh waktu yang lama, apalagi kue lapis, itu lapis per lapis itu waktu yang lama. Jadi ketika beliau melihat atasnya udah gosong, beliau langsung chat, "Andri, kamu, gara-gara kamu nih, kue jadi gosong." Saya berpikir apa yang sudah menyebabkan siang ini menjadi siang yang buruk. Tetapi siang itu saya merenung, saya tidak langsung menyalahkan atau langsung menyalahkan orang lain, tapi ketika saya merenung, saya sadar kalau memang waktu itu saya ngajak ngomongnya lama Pak Gembala. Jadi akhirnya karena tensi untuk manggang kuahnya kan tinggi. Jadi mungkin beliau juga lagi ya tegur juga, kamu seharusnya nggak begitu. Jadi saya mengakui salah. Jadi saya langsung chat minta maaf, dan puji Tuhannya Pak Gembala juga langsung memaafkan. Beliau bilang itu pelajaran. Puji Tuhan itu masih ada lapisan-lapisan lainnya. Begitupun dengan hidup. Harus terus berjuang sampai lapisan terakhir. Wih. Asik. Tambah lagi quotes of the day. Quotes of the day. Terus berjuang sampai lapisan terakhir. Asik. Oke. Waduh. Supaya- Hiduplah seperti kue lapis. Supaya bisa dinikmati oleh Wih. Tuhan maupun sesama. Oke, tadi kan Oke. tantangannya menyenangkan, tantangan lagi kan, kesannya menyenangkan dan tidak menyenangkan dari Bang Andri sendiri. Yang menyenangkan bisa jalan-jalan nih, bisa berpergian bersama Gembala, bertemu dengan banyak orang, pelayanan bersama teman-teman. Wah itu pengalaman yang menurut aku juga sangat menyenangkan ya. Kalau aku sendiri pasti itu akan menyenangkan banget gitu, karena juga melihat di luar sana juga terbatas, tapi di sini luar biasa fleksibel banget, dan pasti anak-anak PPL di sini akan lebih namanya mengingat ya, kalau biasanya bilang memorable banget ya, memorable banget. Memorable. Si paling memorable. Si paling-paling. Si paling. Terus yang gak menyenangkannya kue lapis nih. Nanti kita coba ya, karena kan Bang Andri ini, Kak Andri udah pernah coba buat lapis nih. Next time kita suruh Kak Andri buat kue lapis untuk kita semua. Coba ya. Terus suruh dibuat lagi. Tapi kali ini jangan gosong lagi Waduh. ya. Nanti ya. Oke. Jangan aja ngobrol. Jangan ngobrol. Nanti terbawa suasana. Betul, Lupa betul. waktu gitu jadinya. Lupa darat. Aduh, lupa kulit lagi nanti. Aduh udah takut. Oke Kak Indah sendiri, apa Kak kesan atau momen yang gak terlupakan sama mengikuti PPL? Yang menyenangkan dulu deh. Kalau yang menyenangkan tuh banyak ya. Tapi yang lebih itu dimana ya seperti juga Kak Andri, kami diajak kok Pak Thomas pergi jalan-jalan ke sini ke situ. Di situ kami juga diajar. Ya itu yang menurut saya sangat menyenangkan, karena yang saya ketemu Gembala yang seperti beliau juga sepertinya belum ada kayak ngajak ngobrol kayak sharing begitu. Nah, situ yang buat saya menyenangkan karena kami bisa bercerita gitu, saling memberikan asumsi, saling memberikan pendapat. Nah, di situ saya rasa oh ini kayak menyenangkan banget ya kalau ngobrol kayak gini, mendapat sesuatu yang baru gitu. Ditambah lagi kan Pak Thomas itu orangnya kalau sesuatu yang kita nggak tahu kadang dikasih tahu biar jadi kita tuh juga jadi wah gitu, jadi tahu gitu. Jadi kebuka matanya Jadi kebuka gitu nih ya hati kita, pikiran kita juga. Dan yang paling nggak menyenangkan sih ya kami kan di sini kan tinggal rame-rame nih. Oh, ya. Ada saya, Bang Andri, Bang Peter, ada Kakak-kakak William juga, PPL lainnya. yang lain juga. Kadang yang nggak menyenangkannya itu ya ini ya
kayak minta tolong nih, tolong dong ini itu, tapi nggak ada yang bergerak gitu. Karena kalau nggak dipanggil nama berarti nggak ada yang bergerak gitu. Harus harus curhat harus dipanggil nama dulu nih. Nah, apalagi Tunggu, maaf. Saya salpok nih untuk video editor, tolong tadi ada kalau terdapat momen wajahnya Kak Peter ya. Langsung naik. Seperti ada rasa tidak penerimaan diri, defensif dari diri, tapi itu nggak apa-apa ya. Ini Itu mungkin seru dari lah, ini subjektif meskipun ya. nggak menyenangkan, kan sesama teman, jadi lebih tahu karakter juga berarti ya sebenarnya. betul banget. Apalagi kalau kita disuruh nih, kita sama-sama tinggal di sini, nggak boleh begitu, harus yang kata, apalagi kalau cowok-cowok nih, itu tugas cewek, nggak mau harus itu tugas cewek, nggak mau tahu itu tugas cewek apa cowok. Tapi yang lebih lama di sini siapa kan? Kalau kami cewek kan pergi ke sekolah, cowok kan di sini. Kalau kami pulang apa yang nggak ada, itu tugas cewek, nasi nggak ada, itu tugas cewek. Ya kalau kami nggak masak, mereka juga nggak makan dong berarti. Waduh, curhat pribadi. Langsung dari Lubuk hati terdalam. tapi itu real. Itu real. Ini real lagi gak? Dengan ini bertobat. Untung udah bertobat ya. Tapi sebenarnya sadar nggak sih kalau kayak gitu makin kayak keluarga Betul. sebenarnya kan? Karena juga keluargaku juga seperti itu kan. Nah, kamu keluargaku juga seperti itu Itu kan? tugas kamu, tugas kamu. Makin berantem ya kan? Sampai saling menyalahin siapa? Aku. Iya, aku terus sih gitu. Kenapa nggak kamu aja? Atau paling parahnya, kayaknya aku udah kemarin deh. Nah, kan adekku kayak gitu. Aku udah tahu kemarin gitu kan. Tapi kalau udah selesai PPL tuh rasanya kayak berubah gitu. Jadi kangen lagi masa-masa. Lagi sekarang udah nggak tinggal bareng lagi ya. Kayak nyuruh-nyuruh Ada yang lagi. hilang gitu nggak sih? Iya, kadang denger suara Kak Andri lagi teriak, cewek makan gitu kan. Kalau tinggal lagi boleh, kalau tinggal bersama lagi mau nggak? Itu nggak dipikir dulu ya. Tinggal bersama tapi maksudnya tempatnya berbeda gitu ya. Oh, maksudnya beda. Masih satu ruang lingkup gitu kan. Oke, lanjut. Kita lanjut Bang Pip. Kak Peter. Ya, kalau dari saya kesan yang menyenangkan di hidupku dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa ya. Orang-orang yang benar-benar memberikan hidupnya gitu. Jadi slogan atau semboyan di kebenaran tentang anggur tercurah roti terpecah itu saya dapatkan gitu di tempat ini. Dan itu sangat-sangat menjadi sebuah modal bagi saya, bagaimana sebuah role model nanti juga ke depan ketika kita sudah mulai memiliki namanya pelayanan gitu. Jadi di tempat ini memang benar dipersiapkan atau dipertemukan dengan orang-orang yang saya katakan sudah dewasa gitu secara rohani. Nah, kalau kesan buruk yang nggak bisa aku lupakan itu apa ya? Kayaknya nggak ada, tapi beberapa minggu ini aku terpikir ada sih. Jadi kan kami ada momen-momen latihan mobil. Waduh. Oh jadi ada latihan nyetir juga? Iya dong. Keren banget. Ada latihan nyetir ya. Waduh. Jadi waktu itu kan aku kayak sesuatu mobil gini doang, maksudnya kenapa nggak bisa gitu, dalam hati kayak kesel gitu. Jadi aku gasnya tinggi kan. Jadi aku gas tinggi. Coach di sampingku itu Ko Ardi tuh. Dia ngomong nih, kamu kenapa kamu katanya. Jadi dadanya sudah tinggi dan aku udah nggak enak banget, dan itu aku hampir udah kena mental. jadi kali itu memang benar-benar aku lihat ekspresi lain dari seorang Ko Ardi ya. Jadi itu memang ternyata Ko Ardi bisa marah bisa juga. marah. Ini peringatan terakhir ya Peter ya. Kalau kamu masih begini gak bisa lagi nyetir mobil katanya. Nah itu yang aku pikir, oh iya kadang-kadang kita kalau udah kesel gitu bikin ibaratnya kita di luar nalar gitu. Artinya gak baik lah gitu. Jadi itu juga yang kesan yang buruk aku pernah alami di tempat ini gitu. Itu nggak mungkin aku bisa lupakan sih. Wah, keren banget. Nah, emosinya sampai. Tapi jadi kesel. penasaran nih, sebenarnya siapa sih Ko Ardi itu ya? Boleh kesini Boleh. nggak Ko Ardi? Oh, Ini sebenarnya Ko Ardi ini salah satu tokoh Udah kayak toko Alkitab ya. salah satu apa
ya salah satu mentor kita Iya. yang berperan banyak juga di Sobat kayaknya. Kekal, betul. Di Sobat Nanti Kekal khususnya. teman-teman kalau penasaran mungkin kita sekali-sekali akan mengajak beliau Apa kita untuk panggil jadi sekarang pembicara. Atau Oh, nanti episode selanjutnya. next episode pasti Oke. ya. Kita Untuk- masukin Ko Ardi ke sini ya. Ko Ardi yang mendengar harap siap-siap ya. Nah, apakah kita akan mengulik kisah di balik Bang Peter atau tidak? Aduh, kita tanya-tanya mungkin tentang mereka selama PPL ke mentor-mentornya mungkin habis ini ya. Boleh nanti dari Nah, scene tambahan. dari mentornya seperti apa Betul, gitu. betul. Oke. Menarik nih kayaknya nih. Iya betul. Oke. Berarti harus dinantikan episode selanjutnya. Ini Jadi harus banget kayaknya seru juga ini. betul. Nah, jadi itu aja sih. Iya, itu Hari ini aja. kita bahas sebenarnya itu saja Olive. Jadi cuman mengulik kehidupan kakak-kakak PPL. Nggak terasa bahwa cerita mereka itu seru banget ternyata ya. Seru banget. Aku aja kayak aduh pengen ngalamin juga sebenarnya ya. Iya speechless gitu kayak wah ternyata mereka mengalami ini, mereka melakukan ini gitu. Yang mana mungkin di luar sana kita nggak mendapatkan hal-hal seperti itu loh. Bayangkan PPL mendapat pelatihan financial planning, terus pelatihan mobil dan sebagainya Ada itu nyetir mobil juga betul. tadi kan. Kayak Aduh keren banget gak sih? Iya, aku aja pengen belajar nyetir mobil loh. Mungkin Ko Ardi nanti selanjutnya tambah stres nanti Ko Mungkin Ardi. next time Ko Ardi ngajar kita kali ya. Ko Ardi siap-siap. Makin penasaran nih siapa nih penonton Ko Ardi nih. Siapa sih Ko Ardi ini? Seperti apa dia? Tapi setelah aku dengar sharing dari kakak-kakak yang udah PPL ini ya, kayak ternyata kehidupan PPL tuh nggak cuma sebatas kerohanian, Betul. khotbah, Betul. terus apalagi ya kayak penggembalaan gereja nggak cuma kayak gitu juga ternyata Heeh. ya. Tidak hanya kegiatan yang monoton bersifat Nah. religius gitu ya. Iya benar. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mana mempersiapkan mereka untuk menghadapi dunia nyata gitu. Benar. Jadi kayak mentoring life skill juga tetap ada. Terus mungkin beberapa kegiatan yang bersifat profesional seperti financial planning itu tetap ada seperti itu. Dan itu keren banget gitu loh. Itu keren banget sih. Sampai speeches bahkan kayak mungkin di anak-anak PKL juga yang di Universitas Umum nggak mendapatkan hal seperti itu, tapi di PPL ada. ada keunikan tersendiri Betul, gitu kan? ya. Jadi- Pasti beda dari yang lain. Jadi ini mematahkan stigma bahwa anak-anak PPL itu monoton dan membosankan, ternyata enggak. Enggak. Aku sendiri juga selama berteman dengan mereka, dengan kalian gak membosankan Iya loh. Sebenarnya FYI ya, aku Heeh. sendiri sama Kak Andri, kita udah kenal tuh lama dari Heeh. 2019 ya. Terus kita sempat terpisahkan selama pandemi dan baru dekat sebenarnya selama 2022. 2020 mulai gereja lagi, mulai apalagi semenjak mereka PPL tuh kita deket dan kita nggak tahu bisa sedekat ini ya. Waduh. Tos dulu dong. Weh. Oh kakak-kakak PPL lainnya juga Sama ada. Kak Indah juga aku inget banget pertama kali Kak Indah juga ketemu 2019 Oh, sama dulu. dong, Kak Andi. Iya, jadi dulu gak pernah say hello kayak di gereja, cuma ketemu kayak pelayanan, sama-sama pelayanan tapi nggak pernah tegur sapa gitu kan. Tapi selama mereka PPL, aku baru ketemu lagi kan selama PPL kan. Asik banget ternyata orangnya. Wih. Dan yang lucu Kak Indah sebenarnya lebih tua dari aku tapi dia manggil aku juga kakak. Jadi gimana? Sama kakak nih. Iya, jadi Siapa kita adiknya? sama-sama manggil kakak nih. Pokoknya seru banget deh selama temenan sama kalian nih. Aku sendiri Betul. juga ada kesan tersendiri deh. Pokoknya seru deh. Apakah? Kalau bisa kalian stay di sini aja, Oh. jangan pindah deh. Aduh ini kalau bicara tentang perpisahan memang nanti agak sedih ya, nggak boleh. Aduh, ntar aku nangis nih. Tisu tolong. Mana tisu ya? Oke, jadi itu saja pembincangan kita hari ini. Jadi teman-teman bisa menyaksikan tadi kita sudah berbincang tentang bagaimana kehidupan kakak-kakak PPL semua, bagaimana tantangan yang mereka hadapi dan juga kesan-kesan yang mereka alami sama mereka Benar. PPL. Nah, ini mematahkan stigma juga bahwa anak-anak PPL itu membosankan atau juga anak-anak PPL itu kaku gitu. Ternyata Gak kaku sama Gak kaku- sekali gak guys. kaku ya, kuku. Seru banget serius. Aku udah jamin itu anak-anak Iya. teologi itu nggak sekaku itu loh, nggak yang kadang anak teologi nih pasti rohani banget, Betul. pasti gak nyambung, nggak sefrekuensi, tapi enggak kok. Ternyata- Malah yang ada untuk dari aku sendiri ya, kasih pengaruh yang jauh lebih baik untuk aku gitu Wah. loh selama berteman sama positive mereka ini. vibes-nya terasa banget gak sih? Bener banget itu. Oke, last but not least. Apa tuh David? Apa yang ingin disampaikan kepada para mentor dan gembala-gembala kakak-kakak semua? Aduh, yang udah menuntun kasih pelajaran di Betul, sini ya, setuju. mendidik gitu. Oke, kalau saya terkhususnya buat Pak Gembala, Pak Thomas, atau biasa kami panggil Ko Thomas, dan Cianti sebagai penggembala, terima kasih banyak untuk kesediaannya membimbing kami dan menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah buat kami.
Dan itulah teladan yang kami akan ingat dan akan bawa sepanjang hidup. Terima kasih, dan juga buat jemaat-jemaat yang sudah mensupport kami. Tentunya soal makanan itu kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, itu dari doa kami. Semoga Tuhan dan pasti Tuhan akan memberkati kehidupan dari Bapak Ibu jemaat dan juga teman-teman semua. Terima kasih. Ini aku dengar soal makanan. Kak Andri udah naik berapa kilo semenjak selama PPL? Jadi Wah. terus selama masuk PPL ini banyak didukung oleh jemaat-jemaat yang luar biasa dan tidak pernah kekurangan. Jadi berat saya ini stabil tapi naik 1-2 kilo. Stabil tapi naik 1-2 kilo. 1-2 kilo ini apakah yang terbilang belum yang nggak terbilangnya? Belum yang kelihatan itu Iya. kayaknya ya. Tapi saya sangat merasakan dukungan dari jemaat dan juga Pak Gembala. Wah, mantap banget tuh. Boleh kasih love-nya dong untuk kakak-kakak semua mentornya. Wes, sarangi. Sarangi opa. Kalau bilangnya opa, kalau Thomas kan berarti kan opa ya, berarti opa Thomas. Opa sarangi, nemu sarangi. Oke, Kak Indah. Oke. Kalau dari saya bersyukur banget bisa dapat mentor yang luar biasa. Apalagi Kok Thomas dengan Ci Yanti yang benar-benar memberikan hidup, ngajari kami dengan penuh kesabaran. Wah, luar biasa. Pokoknya terima kasih banyak Kok Thomas dan Ci Yanti. Dan untuk semua jemaat lah, jemaat GSK Rehuel yang selalu mendukung kami juga. Benar kata Kak Andri yang makanannya gak pernah kekurangan, selalu ngirim buat kami. Kalau kami bisa hidup sampai saat ini itu juga makanan dari jemaat-jemaat GSK Rehuel. Pokoknya luar biasa, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan kita selalu menyertai kita semua. Dan ada juga mentor kami yang luar biasa, Ko Ardi juga. Wah. Pokoknya luar biasa ngajarin kami. Lagi Ko Ardi. Makin penasaran. Jangan lupa Ko Ardi. Selalu pedas tapi Aduh, manis. jadi Pedas tapi manis ya. udah kayak keripik ya, pedas manis. Iya, betul-betul. Tapi Ko Ardi itu luar biasa. Walaupun marahnya Ko Ardi bakal cair. Tapi cairnya tuh perlahan-lahan, nggak langsung baik kan gitu. Tunggu. Jadi kalau kita yang pernah di itu sama Ko Ardi, kita jangan langsung, hai Ko Ardi, nggak bakalan diliatin. Jadi kita tunggu aja. Tunggu esnya cair dulu gitu. Tapi Ko Ardi luar biasa, Ko Ardi mantap banget, ngarahin anak-anak muda. Oke, thank you Ko. Wah, jadi makin penasaran ya dengan Ko Ardi ini ya. Kayaknya bener-bener kita harus tampilin Ko Ardi deh Betul. selanjutnya. Next episode ya. Siapa sih Ko Ardi Soon. ini? Nanti langsung kita diskusikan dia apa ini. Oke, Kak Oke Peter. Bang Pit. Ya, kalau dari aku terima kasih untuk para mentor kami, Pak Gembala dan Ibu Gembala. Kiranya contoh yang sudah diberikan tidak berhenti di kami saja, tapi kami lanjutkan kepada generasi selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati semua yang dikerjakan oleh Ko Thomas dan Cianti. Dan Ko Ardi juga, kiranya semua yang direncanakan kiranya dapat tercapai. Terima kasih Ko Ardi. Panjang umur, sehat selalu. Wah, tepuk tangan dong. Keren Wah, banget. Keren banget sih semuanya. Oke, jadi teman-teman itu saja podcast lagi kan aku bilang talk show kita. hari ini. Nah, seru banget gak sih talk show hari ini membahas tentang PPL Live? Menurut Murni pasti seru banget gak sih? Seru banget. Aku pengen ngalamin juga nih kayaknya PPL tuh kayak Aduh, gimana. soon. Harus segera registrasi. Kayak Waduh. nanti STT. kita omongin lagi lah abis ini. Abis ini kita bincang-bincang. Oke. Oke, teman-teman. Nah, itu dia talk show kita hari ini. Bagi teman-teman semua yang suka konten ini, boleh di like, di share, dan komen juga boleh loh. betul. Dan jangan lupa untuk subscribe. Subscribe tuh gratis loh. Iya. Subscribe lah, sebelum subscribe itu berbayar. Nah, kalau berlangganan subscribe juga berlangganan ya. Beda lagi. Udah pokoknya subscribe Wah, aja lah, nggak betul. apa-apa. Yang itu yang Gratis ada kok. merah-merah itu ya. Yang ada, subscribe. terus loncengnya jangan lupa dibunyiin loncengnya ya, ting gitu kan. Biar nanti dapat updatean konten-konten menarik lainnya. Oke. Jadi itu saja teman-teman di Satu lagi Davin. apa tuh? Sobat Kekal juga ada Instagramnya. Oh loh. iya. Jangan lupa di follow. Dicari aja di Instagram Sobat Kekal gitu. @sobat.kekal ya. .kekal atau? Iya .kekal. sobat.kekal. .kekal. Nah, teman-teman boleh follow. Di situ juga akan ada konten-konten menarik lainnya seperti quotes, Quotes, khotbah singkat,
mereka, juga beberapa reels lainnya yang tentu saja memberkati teman-teman semua. Yaps, Betul. benar. Nah teman-teman juga yang rindu untuk bergabung komunitas boleh di DM nih kakak-kakak adminnya. Boleh di chat aja melalui Instagram. Betul. Nanti bisa kontak ke kita atau misalkan Anda datang langsung. Kita ada di daerah mana, David? Di daerah Ruko Hawaiian City nomor 25B ya. Ya, di Nomor 25B, Jakarta Barat. Nanti di Sobat Kekal juga boleh Bisa. ditanya lokasinya. Nanti bakal ada informasi menarik lainnya di komunitas kami ini. Pokoknya komunitas kita seru deh. Seru. Betul. Jadi itu aja teman-teman. See you in next video. And Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.